Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisikan Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29, pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap ya. Itu loh maksud saya. Oke. Jangan maksud saya gini loh. Saya pengalaman dengan sejarah ini ada abnormal di masyarakat saat ini. Ini demo pagi, Madura demo lagi, ikut tandingan, itu kayak Pak Soekarno di 98 ini. Pasti kalah ya memang. Cuma maksud saya ini anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional. Pernyataan Ketua Umum Projo yang juga loyalis Jokowi, Budi Ari, di mana dalam sebuah rekaman video yang beredar di media sosial, Budi Ari menyinggung terkait dengan kemungkinan momentum politik dan pemilu berlangsung lebih cepat sebelum 2029. Relawan politik Prabowo sudah membantah keras dan kemudian mengecam geram terkait dengan pernyataan Budi Ari itu karena dianggap telah menyinggung perasaan dari para pendukung Prabowo Subianto. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira salah satu isu politik yang cukup luar biasa viral dan sangatlah kontroversial hari-hari ini adalah soal pernyataan Ketua Umum Projo yang juga loyalis Jokowi, Budi Ari, di mana dalam sebuah rekaman video yang beredar di media sosial, Budi Ari menyinggung terkait dengan kemungkinan momentum politik dan pemilu berlangsung lebih cepat sebelum 2029. Inilah yang saya kira menjadi salah satu isu politik yang cukup luar biasa, memantik percakapan yang tidak berkesudahan, bahkan percikan-percikan api-api politiknya sudah bermunculan di berbagai kalangan. Jadi seperti yang kita tahu bahwa beredar video di media sosial dan sudah dikutip oleh semua media-media mainstream, baik media online, media cetak, ataupun misalnya di TV, di mana dalam rekaman video itu beredar Budi Ari berbicara di sampingnya Pak Jokowi, di mana dalam pernyataannya itu Budi Ari bicara tentang kemungkinan momentum politik dan pemilu berlangsung lebih cepat sebelum 2029. Inilah yang saya kira menjadi salah satu isu politik yang tentu saja mendapatkan sorotan publik, kontroversial, dan tentu saja per hari ini percakapannya cukup luar biasa panas. Tentu karena ada beberapa faktor. Pertama, ini tentu tidak terlepas dari sosok Budi Ari yang dikenal sebagai loyalisnya Jokowi. Dari dulu kita dengar ketika Budi Ari memperkenalkan satu istilah bahwa Projo itu adalah relawan politik, merah kata Jokowi, merah Projo, putih kata Jokowi, maka putih pula kata Projo, dan seterusnya dan terusnya. Ini adalah salah satu istilah yang selalu diperkenalkan oleh Budi Ari, bahwa sejak lama Projo itu adalah relawan politik yang paling identik dan paling tegak lurus dengan Pak Jokowi. Apalagi pada saat yang bersamaan ketika potongan video viral itu, Budi Ari di sebelahnya Pak Jokowi, dan kemudian bicara tentang insting politik dari Pak Budi Ari soal kemungkinan percepatan politik dan pemilu sebelum 2029. Tentu cukup ramai dan tentu menjadi percakapan yang per hari ini memantik bara api yang sudah bermunculan di mana-mana. Jadi karena Pak Budi Ari adalah relawan Pak Jokowi, loyalis Pak Jokowi, bicara tentang insting politik, bicara tentang momentum politik, soal kemungkinan bagaimana soal pemilu dan suksesi politik itu bisa lebih cepat sebelum 2029. Itulah yang kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis. Apakah video ini yang beredar itu keluar ataupun bocor itu secara kebetulan atau memang sengaja dibocorkan? Tapi terlepas dari percakapan ini, nasi sudah menjadi bubur. Video itu ramai, viral, dan tentu saja menjadi pergunjingan yang tidak berkesudahan. Ya tentu karena ini adalah faktor Budi Ari. Nah yang kedua, ini kan kemudian mendapatkan respon. Jadi misalnya salah satu respon yang cukup keras disampaikan oleh Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, Kurniawan, yang cukup menyayangkan pernyataan dari Budi Ari. Kata Kurniawan, Prabowo Subianto itu adalah sebagai sosok yang sering merangkul, menghargai dan memuliakan orang-orang yang selama ini dekat dengan Pak Jokowi, dan bahkan juga termasuk dengan Pak Jokowi sekalipun. Jadi itulah yang disebut oleh Kurniawan bahwa pernyataan dari Budi Ari itu dianggap tidak pantas, tidak etis, dan menyinggung perasaan dari para pendukung Prabowo Subianto. Dalam konteks itulah kemudian Kurniawan mengatakan akan melakukan konsolidasi politik dan merapatkan barisan bagi para pendukung Prabowo Subianto,
bahwa ini adalah semacam antisipasi dan sekaligus sebagai bentuk dukungan, bahwa dukungan politik secara total akan terus berlanjut diberikan kepada Prabowo Subianto. Itulah yang saya kira tentu semakin menambah bagaimana bara api politik terkait dengan pernyataan Budi Ari itu ditanggapi. Ini yang menanggapi adalah Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, Kurniawan, yang saya kira cukup lantang, sangat menyayangkan, kemudian mengecap, termasuk juga dianggap tidak pantas dan tidak etis. Ketika Budi Ari itu bicara tentang soal kemungkinan percepatan politik dan pemilu sebelum 2029. Kata Kurniawan, apapun judulnya, Pak Budi Ari itu adalah dulunya pernah menjadi menterinya di era Pak Prabowo Subianto. Itu adalah respon pertama dari relawan politik Prabowo Subianto. Lalu selanjutnya ada respon yang juga muncul dari kader-kader PSI. Seperti yang kita tahu, Bestari Barus, salah satu pengurus DPP PSI, mengatakan bahwa pernyataan Budi Ari itu adalah sebagai salah satu bentuk adu domba antara Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi. Menurut Bestari Barus, Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto memiliki hubungan politik yang baik-baik saja dan bahkan sangatlah luar biasa. Mestinya kalau ada kelompok, kata Bestari Barus, mengaku paling loyal, mengaku paling tegak lurus dengan Pak Jokowi, seharusnya mengawal pemerintahan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka hingga tuntas 2029, bukan justru memantik spekulasi-spekulasi dan perdebatan-perdebatan yang tidak berkesudahan. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini semakin luar biasa. Kenapa teman-teman? Gini, viral di media sosial ya, bagaimana Budi Ari ya, pendukungnya Jokowi ya, dengan relawannya yaitu Projo, ini membuat viral sekali ya, lantaran Budi Ari mengatakan ya kalau bisa pemilu dipercepat lah. Ini artinya bahwa apakah Jokowi dan Prabowo sedang renggang, teman-teman? Ya, kita lihatlah bagaimana Budi Ari menyampaikan itu, bahkan di sampingnya Jokowi, teman-teman. Kok Jokowi mendengarkannya biasa aja, artinya nggak kaget, ya kan? Apakah ini ada bisikan? Kita lihat, teman-teman, biasanya ya perkataan-perkataan elit itu semakin viral, teman-teman ya, pernyataan tersebut. Apakah ambisi daripada ya Jokowi ini untuk memajukan Gibran, ya kan? Kita lihat Budi Ari ini dulu adalah menterinya Jokowi, kemudian menterinya sebelumnya adalah Menteri Kominfo, teman, di zaman Jokowi. Kemudian di awal-awal Prabowo itu yang menjadi Menteri Koperasi ya. Setelah itu, teman-teman ya, para bawahannya yang lama pada saat menjadi Menteri Kominfo, Budi Ari ini ya dipecat lantaran banyak sekali anak buahnya terlibat dalam kasus judol, teman-teman. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa Budi Ari kok nggak ditangkap, ya kan? Itu yang menjadi pertanyaan masyarakat netizen saat ini. Ya, alih-alih ditangkap, ya. Budi Arinya masih berkeliaran, teman-teman ya. Dan inilah yang membuat para kemudian rakyat ya mengkritik hal tersebut, teman-teman. Diperiksa saja tidak, ya kan? Dan kalau kita melihat bagaimana saat ini kalau Budi Ari mengatakan demikian, ini berarti bahwa ya, apakah Jokowi dan para pendukung Jokowi ini muak dengan Prabowo, teman, sehingga mereka mengatakan demikian, ya kan? Relawan fanatiknya Jokowi, Projo, teman. Siapa yang tidak tahu Projo, ya kan? Pro Jokowi yang notabene sangat dekat sekali dengan Jokowi, teman. Dan perkataan tersebut tentu melukai Prabowo dan relawannya ya, apalagi pendukung Prabowo, teman. Ini pasti viral sekali ya kan. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.